Inilah keindahan Desa Teluk Santong. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam dengan interdisipliner yang dipadukan dengan pendekatan STEAM dan aplikasi floor plan, kami akan membuat jembatan yang menghubungkan rumus di buku dengan ombak di lautan menjadi rancangan Eko Resort Apung. Setiap proyek besar dimulai dari perencanaan. Kami mulai dengan mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, serta menentukan dimensi profil lulusan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, doa, presensi, menyampaikan tujuan, manfaat, dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa untuk membangun kesadaran dan membangun motivasi intrinsik pada siswa. Jadi nilai Teluk Santong itu punya potensi yang sangat luar biasa. Kedepannya kalian bisa mendesain Eko Resort Apung sebagai tempat untuk wisata. Pengalaman belajar dimulai dengan tahap memahami untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Selanjutnya, kami menggunakan aplikasi Google Earth untuk mengeksplorasi lokasi. Analisis lokasi menggunakan Google Earth ini menggabungkan mata pelajaran IPAS dan teknologi. Dengan aplikasi tersebut, siswa mengamati keindahan Teluk Santong dan mengidentifikasi lokasi potensi wisata. Pembelajaran lintas disiplin ilmu atau interdisipliner menjadi sangat penting untuk memudahkan siswa mengaplikasikan pengetahuan secara holistik. Kemarin sudah kita belajar tentang keliling dan luas serta tentang satuan, konversi satuan. Dengan melihat keterkaitan dan relevansi antara mata pelajaran akan menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Tahap pengalaman belajar berikutnya yaitu mengaplikasikan. Pengetahuan yang diperoleh siswa pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Siswa menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret. Kami akan mengubah konsep di buku menjadi alat bisnis. Siswa membedah Teluk Santong dengan matematika bisnis, luas dan keliling tak lagi sekedar angka. Siswa diberi luas total maksimal yang telah ditentukan, kemudian siswa menentukan sisi atau panjang dan lebar yang bisa dibuat. Luas diartikan sebagai kapasitas atau potensi jumlah pengunjung, sehingga siswa harus memastikan cukup menampung jumlah pengunjung. Keliling diartikan sebagai efisiensi biaya material. Siswa ditantang untuk menemukan bentuk denah yang memiliki paling kecil atau sedikit bahan-bahan yang diperlukan. Melalui aplikasi floor plan yang menggabungkan matematika dan teknologi, siswa menggunakan data terukur dengan konversi satuan dan mengubah angka menjadi denah digital berskala. Proses ini melatih literasi teknologi. Siswa mengintegrasikan aspek seni dengan merancang tampilan eksterior dan interior yang menarik. Mereka membahas tren pariwisata dan merancang spot foto terbaik di dek observasi yang sangat penting untuk menarik turis modern. Hal ini melatih kreativitas dan olah rasa. Nah, kemarin kita sudah buat desain rumah apung yang sudah kalian buat menggunakan aplikasi floor plan. Hari ini sudah Ibu bawa Ibu guru SDDP-nya, Ibu Erma. Ada Bu Erma, ada Ibu Erma. Sekarang kita mau buat miniatur rumah apung yang sudah kalian desain kemarin menggunakan aplikasi floor plan.
Selanjutnya, kolaborasi antara guru kelas dengan guru seni budaya mengajak siswa membuat miniatur Eko Resort Apung yang sudah mereka desain melalui aplikasi floor plan. Setelah blueprint digital selesai siswa buat, saatnya menggabungkan engineering dan kolaborasi. Inilah momennya, saat matematika diubah menjadi material nyata dan sains menjelma menjadi struktur terapung. Fase rekayasa ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi tim, dan disinilah kolaborasi menjadi kunci. Setiap anggota tim memegang peranan yang vital. Tugas utamanya bukan hanya merakit, tetapi juga mencapai presisi. Anak-anak harus menerapkan prinsip daya apung dengan ketelitian yang luar biasa. Berapa banyak botol plastik yang dibutuhkan dan di mana titik beban yang harus didistribusikan. Setiap ikatan, setiap pengukuran harus didasari oleh perhitungan yang telah mereka buat. Tidak sekedar itu, proyek ini juga tentang jiwa kreativitas. Di tengah proses teknis yang ketat, mereka harus tetap menyuntikkan sentuhan seni. Ini adalah kerjasama antara logika insinyur dan imajinasi seniman. Mereka belajar bahwa solusi yang hebat haruslah efisien sekaligus indah. Mereka tidak hanya membangun sebuah model, tetapi juga membangun mindset, fokus, tekun, dan berbagi tanggung jawab. Ini adalah generasi emas yang mengubah teori menjadi aksi. Dan miniatur ini adalah bukti nyata dari kemampuan kolaborasi mereka. Beberapa tanaman yang ada, dan ada juga tempat mancing. Mereka mempresentasikan miniatur rekayasa mereka, meyakinkan teman-temannya bahwa desain mereka bukan hanya cantik, tapi layak bisnis. Satu persatu mereka menjelaskan fitur andalan seperti mendesain kafe terapung dan tempat pemesanan makanan di titik sentral yang memaksimalkan pelayanan. Bagaimana mereka menempatkan lokasi pemancingan dan playground anak di sisi yang aman dan tenang. Kini saatnya melakukan uji coba nyata. Miniatur harus membuktikan bahwa perhitungan ketelitian dan kolaborasi mereka solid di hadapan hukum fisika. Setiap tim membawa desain mereka ke air. Inilah klimaks yang mendebarkan dan sekaligus paling menyenangkan. Siap semuanya untuk digabungkan? Iya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Keberhasilan miniatur mengapung dengan stabil membuktikan perhitungan kapasitas dan efisiensi mereka berhasil di dunia nyata. Sains terbukti. Pembelajaran mendapatkan makna tertinggi. STEAM Bridge berhasil. Matematika menjadi bahasa engineering, seni menjadi strategi pemasaran, IPAS menjadi panduan rekayasa lingkungan. Kami melihat penguatan luar biasa pada kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Bagian terakhirnya adalah bagaimana mereka dapat merefleksi dan meregulasi dirinya sendiri. Siswa mengaitkan materi dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti tren pariwisata kreatif yang menjadi peluang ekonomi. Di samping itu, untuk membantu refleksi diri siswa, refleksi proses pembelajaran, dan untuk perbaikan proses pembelajaran, kami membuat beberapa pertanyaan menggunakan aplikasi Google Form berupa self-assessment. Anak-anak kelas 5 sekarang melihat diri mereka sebagai pencipta nilai ekonomi. Mereka adalah generasi Z yang dipersiapkan menjadi generasi emas 2045 yang kompetitif. Ini adalah pendidikan yang membangun kapasitas, bukan sekedar hafalan. Mari terus jembatani ilmu pengetahuan dengan realitas. Mari wujudkan potensi anak bangsa. Saya Erna Rustiati dari SD Negeri Teluk Santong. Sampai jumpa di pembelajaran mendalam berikutnya.